Oke, hai Andri sini. Baik, di video ini saya akan demokan kepada Anda bagaimana cara menghantui customer Anda pakai iklan sampai dia beli ya. Oke. Nah, sistem ini atau teknik ini wajib Anda gunakan karena kenapa? Karena penjualan itu tidak terjadi dalam 1, 2, 3 kali pertemuan ya. Tapi penjualan itu terjadi dalam bisa 5, 7, 11, 20 ya, bahkan sampai 20 pertemuan. Jadi penting sekali Anda menghantui customer Anda. Nah, serunya adalah kalau Anda menggunakan teknik ini, iklan Anda tidak terlalu melebar ya, tidak broad. Jadi nanti kalau teman-teman menggunakan teknik ini, nanti iklan Anda akan selalu menghantui customer Anda. Contohnya gimana Mas? Contohnya seperti ini ya. Sebelum saya demokan ya. Contohnya seperti ini. Pernah teman-teman lihat atau pergi ke Shopee gitu ya. Misalnya katakanlah Anda cari sepatu gitu. Kemudian Anda lihat ya di handphone gitu ya, kayak gini ya. Handphone, kemudian Anda nggak jadi beli, Anda close aja. Lalu Anda pergi ke Facebook atau Instagram, tiba-tiba ada iklan Shopee yang isinya sepatu tadi. Pernah kayak gitu? Nah, kemudian ketika Anda beli, tiba-tiba iklan itu hilang. Nah, ini yang kita akan demokan. Saya akan demokan kepada Anda. Jadi kita akan menghantui customer Anda sampai mereka beli pakai iklan ya. Oke, bagaimana caranya Mas? Caranya adalah seperti ini. Yang pertama, teman-teman buat custom audience ya. Oke, saya akan buat ini ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang pemula yang belum tahu Facebook itu seperti apa, saya udah kasih link di bawah ya. Nah, itu saya demokan bagaimana caranya ya untuk persiapan ya. Jadi di iklan Facebook itu ada fase persiapan. Nah, silakan diakses saja ya bagi teman-teman yang baru banget, yang untuk pemula ya. Ini saya demokan cara membuat akun bisnis, akun iklan, dan metode pembayaran ya, buat fanpage juga. Oke, seperti itu ya. Oke, kita akan demo. Nah, yang pertama kita buat custom audience. Apa itu Mas custom audience? Custom audience adalah data-data yang kita siapkan atau sesuatu yang kita siapkan untuk men-track ya. Men-track itu mencatat si customernya. Oke, apa aja custom audience? Contoh ya, kita akan menggunakan email dan kita akan menggunakan WhatsApp ya. Oke, saya akan demokan yang WhatsApp aja dulu ya. Saya punya customer kurang lebih 50.000 orang. Nah, ini misalnya di sini ya 58.000 orang. Nah, kita akan retargeting orang-orang ini ya, 58.000 orang ini. Oke, saya sudah download ya. Oke, kita akan download. Oke, nah ini saya blur ya teman-teman. Mohon maaf saya blur karena ini privasi ya. Jadi kita akan blur dulu. Oke, saya akan edit ya. Nanti setelah itu hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Oke, nah ini ya. Oke, saya blur dulu ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Ini saya blur ya, ini ya. Oke, ini karena data ya, data customer. Oke, nah ini udah dapat datanya. Kemudian saya save as. Oke, ini untuk yang WA. Kemudian yang email juga saya dapat ya. Nah ini juga ya dari data itu. Nah ini ada 50.000 ya, 50 customer. Oke, ini sudah ada. Lalu kita masukkan ke custom audience. Oke, yuk kita masukkan. Oke, ke sini. Nah, sini ya, pola iklan. Oke, kita akan masukkan. Oke, kita klik di sini. Nah, ini ya, klik pengatur ke pemirsa. Nah, ini kalau pakai bahasa Indonesia pemirsa, kalau bahasa Inggris itu namanya custom audience ya. Nah, ini kebetulan saya udah buat ya. Nah, ini teman bisa lihat ya, ada 23.000 orang. Nah, ini bisa dihantui. Oke, kita akan demo ya pemirsa khusus. Oke. Nah, ini daftar pelanggan di sini. Kemudian selanjutnya, oke, selanjutnya klik sini. Nah, teman-teman value ini artinya nilai ya. Jadi kalau misalnya Anda tambahkan dia, berarti Anda diminta apakah ada nilai. Nilai itu apa Mas? Nilainya gini. Contoh misalnya Anda punya produk, katakanlah produk Anda itu 100.000 rupiah gitu ya. Kalau Anda klik di sini, maka Facebook akan menganggap data-data yang Anda masukkan mereka punya daya beli 100.000. Gitu ya, ini bagus banget untuk penjualan. Nah, dan kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan value, misalnya kayak gini tidak ya, artinya data yang Anda masukkan itu hanya default aja, itu tidak ada daya beli gitu ya. Mas, dari mana Facebook bisa tahu dari value, dari pixel? Jadi Facebook itu bisa melacak orang ini daya belinya apa. Nah, kalau teman-teman lihat pengen lihat di detailnya itu di bagian asset, itu di bagian detail targeting, demografi, dan di sana ada behavior shoppingnya. Nah, itu daya beli tuh, ya, daya belinya ya.
Oke, ini saya pakai tidak ya, karena saya customer, saya anggap saya tidak menampilkan ini untuk Facebook ya. Jadi, intinya adalah saya dapatin traffic ya. Nanti saya demo pakai ini ya. Nah ini ya. Nah ini saya demo pakai ini ya. Oke, ini tidak jualan, ini dapetin traffic ya, dapetin traffic. Oke, yuk kita demo selanjutnya. Klik. Nah ini ada dua cara. Yang pertama Anda bisa pakai template-nya atau Anda bisa copy and paste. Nah kalau mau simple copy and paste aja ya. Oke, contoh kita akan copy and paste. Saya akan ambil yang WA dulu ya, WA dulu, WhatsApp dulu ya. Oke, nah pastikan di depannya plus 62 ya, plus 62. Kalau teman-teman bingung gimana cara agar plus 62 kayak gini contoh ya. Misal nomor handphonenya ya, misalnya nomor handphonenya 081234345555 misal ya. Nah ini ya, pastikan di depannya ada 62 ya. Caranya gimana mas? Di highlight, kemudian klik kanan, ada tulisan format cells ya. Nah di sini ada sesuaikan. Kalau bahasa Inggrisnya itu setting ya, setting. Nah di sini hapus, kasih plus 62. Kemudian ditambahkan pagar. Nah kayak gitu ya, 62 plus pagar, kemudian klik OK. Nah pastikan gini, plus 62 ya. Oke, contoh. Nah ini saya udah ada datanya. Oke, lanjut saya masukkan ke copy ya, copy. Saya copy, selesai, kemudian masukkan ke sini. Nah, paste di sini. Sip. Oke. Nah, teman saya lihat sini ada 62.000 ya, 62.000 nomor WA. Keren ya. Oke. Lanjut. Nah, kemudian tulis data WA ya, WA customer. Oke, customer. Oke, contoh ya. Oke, kemudian klik selanjutnya. Oke, nah ini di Facebook nanya, ini apa mas? Ya, ini nomor telepon ya, kayak gitu ya. Oke, kemudian import dan buat. Oke, selesai. Nah itu nomor telepon. Oke, nah selanjutnya kita klik selesai, kemudian kita bikin lagi yang email. Oke, sama buat pemirsa, bisa khusus daftar pelanggan di sini. Nah kayak gini ya. Kemudian selanjutnya, oke sama ya, tidak ya, saya tidak ngasih value, sama klik copy and paste. Nah ambil yang email. Oke, kita ambil yang email. Oke ya, kebetulan saya udah ada datanya ya, email mana email ya. Oke, email ya. Nah ini email. Oke, kita ambil emailnya. Oke, jadi saya punya dua database customer ya. Copy. Oke, kemudian kita masukkan ke sini, paste di sini ya. Oke, 62 juga sama. Oke, data email customer. Oke ya, sip. Kemudian klik selanjutnya. Nah, Facebook tanya, ini apa mas? Oh, email. Oke, import and buat. Oke, selesai, 2 ya. Jadi saya udah bikin 2. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita bikin yang untuk landing page. Oke, ini udah ya. Email, kemudian kita bikin landing page. Oke, yuk kita bikin landing page. Oke, nah untuk landing page kita akan gunakan pixel. Untuk pixel itu adalah kode yang ditanamkan ke landing page. Tujuannya apa? Untuk melacak ya. Oke, kita akan di sini, klik di bagian pengaturan bisnis. Nah ini ya, pengaturan bisnis di sini. Oke, nah di sini ada sumber data sebelah kiri ya, sumber data, kemudian klik pixel. Nah gitu ya. Oke, kemudian kita bikin, oke, tambahkan. Nah ini contoh saya mau pakai ini ya. Oke, ini kebetulan udah ada ya. Oke, ini cara nambahkan kayak gini ya, klik sini, tambahkan. Nah ini ya. Kemudian ya saya demoin aja ya. Andre Zone ya. Demo ya, demo aja ya. Oke, baik, lanjutkan. Oke. Nah ini, kemudian klik close saja. Nah ini ya. Tambahkan orang. Oke, klik sini. Nah ini pengelolanya, siapa pengelolanya ya. Klik sini, tetapkan. Saya kemudian aset terhubung, tambah aset. Oke, nah centang. Nah ini akun iklannya, tambahkan, selesai. Nah ini ya, kita dapat 5934. Oke, contoh ini saya pakai ini ya. Kebetulan udah saya masukkan Andre Zone Pixel. Ini 3954 ya. Oke, kita copy, klik sini. Oke, udah ya, 39. Oke. Lalu kita masukkan ke landing page kita. Nah ini landing page-nya ya. Oke,
install Pixelcat ya. Ini teman-teman kalau bingung Mas gimana cara install ini, silakan kunjungi di sini ya, bikinlp.co. Nah ini hampir setiap pekan kita ada demonya ya. Ke sini ya, silakan aja kunjungi di sini ya. Oke, ini demo. Oke, Pixelcat. Oke. Nah ini saya masukkan ya, add pixel. Nah masukkan ya. Oke, contoh ya ini. Nah misalnya saya matiin dulu ya, matiin dulu. Nah, add pixel. Nah, masukkan ini, paste, add. Oke, saya 39. Kemudian yang mana mau ditandai? Oh, mau depan. Oke, mau depan. Front page. Oh, front page sebagai view content. Add. Kemudian klik save. Oke, kita save, selesai. Nah, kita lihat ya. Kita lihat apakah sudah. Caranya kita buka di browser baru. Nah, contoh ya. Ini saya pakai Dino. Oke, kita ketik pixel helper. Nah, ini ya pixel helper, klik di sini. Ini untuk ngelacak ya, untuk ngelacak apakah dia itu udah ini belum ya. Oke, tambah extension. Oke, close. Nah, ini klik di sini gambar pakunya. Oke, kita klik di sini andrezon.co. Oke, enter. Nah, kita lihat di sini. Dan antara 3954. Oke, kita lihat di sini sama ya, 394. Oke, lanjut. Kemudian setelah salah speednya kita tambahkan ke bagian dashboardnya. Nah, ini ya di bagian ini zoom andrezon.co. Oke, kita masukkan sama ya, di Pixelcat-nya juga sama. Kemudian nah ini karena saya pakai sejoli, jadi saya pakai langsung ke produknya aja ya. Ke produk mana produk. Nah, ini ya. Oh, udah 100 ya. Oke, klik sunting di sini. Oke, kemudian klik di sini di bagian Facebook Pixel. Nah, masukkan kodenya di sini ya. Masukkan kode di sini, kemudian yang bagian event helm checkout itu view content ya. Kemudian di bagian event itu ada leads ya. Oke, teman-teman kalau kebingungan jangan khawatir, nanti ada panduannya ya. Jadi pantau aja di grup, nanti akan ada panduannya ya, spesial buat Anda ya, jadi pantau aja ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya demokan ya, misal tadi udah selesai ya. Nah, ini contoh tadi si ini ya. Oke, nah katakanlah ada yang berkunjung di sini ya, berkunjung, klik sini. Nah, ini ya 3954 ya. Kemudian dia bagus nih, tertarik ya, klik sini, klik oke. Nah, itu kita tandai juga sama ya, 3954. Ini view content ya, karena saya ini tidak jualan, ini dapat leads ya. Oke, kemudian contoh misalnya si Dino ya, Dino namanya ya. Oke, misalnya contohnya Dino 123456. Oke, contoh ya, gmail.com. Kemudian passwordnya contoh. Oke, kemudian nomor handphonenya ya. Oke ya, save. Kemudian proses sekarang. Nah, Anda bisa lihat di sini yang di depan itu view content, yang selanjutnya yang di halaman ini saya tandain sebagai leads ya. Nah, lead ya, kemudian leads gitu ya, lead ya. Oke, setelah leads, oke, jadi ada 2 event ya. Maka selanjutnya setelah itu saya bikin custom audience. Klik sini, bikin pemirsa sama tadi ya. Nah, kita akan hantui orang-orang yang sudah berkunjung tadi ya, buat pemirsa. Bisa khusus, oke. Situs web. Nah, ini situs web ya. Di sini selanjutnya. Oh, udah dapet tuh ya. Nah, ini ya. Oke, ini semua pengunjung. Oke, web, retensi. Oke, katakanlah saya mau 180 hari. Oke, andrezon.co Nah, ya, andrezon. Oke, ya, zon.co berapa? 180 day. Oke, klik besar. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Yuk kita kelihatan tuh. Tuh, data customer langsung dapat ya, ini ya. Udah difilter nih langsung ya. Nah, jadi kita bisa retargeting orang-orang tersebut nih ya. Oke, lanjut. Setelah selesai, maka selanjutnya yuk kita ngiklan. Oke, kita ngiklan ya. Oke, kita ngiklan dan selanjutnya klik di sini, kemudian mulai iklan. Oke. Yuk kita ngiklan ya. Nah, ini sedang saya ngiklan ya. Ini masih ditinjau. Oke, buat. Oke, contoh Anda bisa pakai lalu lintas, Anda bisa pakai konversi ya, prospek ya. Nah, kalau konversi lead itu sudah pindah ke sini kalau untuk penjualan di sini. Nah, ini saya pakai ini karena saya ini mendapatkan prospek. Jadi saya pakai ini. Klik sini ya. Selanjutnya. Oke.
Kemudian klik sini kita ketik ya. Kalau saya biasanya nama iklannya dulu prospek. Kemudian nama produknya ya, free Zoom ya, Zoom. Lanjut. Kemudian ini biar aja saya karena ini retargeting, ini saya nggak aktifkan ya, karena ini retargeting saya nggak aktifkan ya, kosongin aja. Lanjut. Yang pertama saya akan target WA ya, retargeting WhatsApp. Ya, jadi orang yang pengguna WhatsApp ya. Lanjut, kita pilih situs, bukan formulir ya, situs. Kenapa Mas? Karena kita ingin dapetin situs orang yang berkunjung ke lead tadi ya. Lanjut, kemudian pixelnya, Amazon pixel, lalu Facebook nanya, yang mana Mas? Yang sampai halaman terakhir, prospek. Nah, ini halaman terakhir ya. Halaman terakhir itu adalah orang yang sampai ke halaman terakhir yang di sini nih. Yang sini. Ini kan lead ya. Nah, lead itu kalau bahasa Indonesianya prospek ya, kalau bahasa Inggrisnya lead. Jadi saya nyuruh Facebook tolong carikan orang yang nyampe ke sini. Nah, kayak gitu ya. Lanjut. Kemudian setelah itu kemana iklannya? Nah, ini ya. Nah, ini Mas ada tanda, ini biarin aja. Ini iOS ya. iOS itu pengguna Apple. Kemudian anggaran harian ini kalau semakin besar maka semakin sering akan tampil ke customernya. Nah, ini contoh saya 300.000 aja ya. Biar gas ya. Gas, kemudian tanggal Nah, ini pemirsa khusus, ini yang penting ya. Masukkan. Nah, ini muncul. Nah, ini yang kita buat tadi, data WA. Nah, ini yang tadi klik. Nah, jadi nanti si iklannya akan meretargeting WA tadi. Lanjut. Biarin aja konversi. Nah, ini biarin aja ya, ini hanya estimasi. Nanti kita akan belajar bagaimana cara baca hasil iklannya. Klik selanjutnya. Lanjut. Nah, kita buat add 1 ya, add 1. Kemudian halaman Facebooknya saya pakai ini, kemudian akunnya ini. Lanjut buat materi iklannya. Tambahkan medianya dulu, gambar ya. Saya kebetulan udah bikin. Nah, saya pakai ini. Ya. Nah baru kita bikin teksnya, judul ya. Peluang untuk Anda. Nah, Anda bisa tambahkan beberapa ya. Komisi tanpa ikut jualan. Nah, gitu ya. Nah, ini teksnya di atas, teks yang di sini ya. Kalau yang ini tadi di sini peluang ya. Kemudian description ya, Zoom terbatas. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang ini. Saya akan demo. Pengen dapat komisi tanpa ikut jualan. Ya, sip. Ya. Mas Andre akan buka peluang ya, peluang buat Anda ya. Daftar gratis ini ya, gitu ya, gratis di sini. Sip. Nah, gitu ya. Ambil ini, paste sana ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman masih banyak ya tulisannya ya. Karena bikin teks ini ada rumusnya, bisa menggunakan past, probable agile shop, dan fitur advantage ya. Nah, ini kalau di iklan, bagaimana saya Mas bisa tahu apakah materi iklan ini bagus atau tidak? Yaitu dengan CTR ya, nanti di sesi baca hasil iklan ya. Nah, kalau CTR Anda bagus, berarti bagus, materi iklannya bagus. Tapi kalau misalnya CTR-nya rendah, berarti materi iklannya jelek ya. Gitu. Lalu apa yang diubah? Diubah materi iklannya. Di sini situs web masukkan. Parameter kosongin aja ya, opsional. Nah, ini jangan lupa. Selesai, terbitkan. Nah, ini iklan 1. Nah, disarankan bikin 2 sampai 3 ya. Saya ini demo pakai 2 aja ya. Ini demo duplicate ya. Saya akan demo yang iklan 2. Jadi 2 iklan. Nah, Mas, apakah budget iklan tadi jadi 2 kali? Enggak. Karena biaya iklannya itu ada di bagian ini ya. Nah, ini contoh saya pakai ini. Selanjutnya. Nah,
Mas ini terlalu banyak teks mas, apa nggak apa-apa. Nah dulu itu ada namanya teks tidak boleh 20% dari gambar ya. Nah kalau sekarang boleh, ya gitu. Oke, nah ini saya udah dapat iklan 1 ya, iklan 2. Oke ya. Nah kemudian ini retargeting WhatsApp. Oke, kemudian saya akan tambahkan duplicate, saya akan retargeting email. Oh gitu, email ya. Jadi ini email ya. Jadi kita tuh enak banget ya kalau misalnya bisa ngiklan tuh apa namanya, bisa dapat data customer baru kan di luar kan gitu. Jadi kita tuh nggak akan pernah bisa miskin lah ya. Oke ya, malah bisa jualan terus ya. Kemudian terbitkan, oke ya. Jadi kita itu bisa mentarget orang-orang baru ya, customer baru. Oke, ini retarget email, dan yang terakhir saya tambahkan yang suka dengan digital marketing dan bisnis. Oke. Nah, ya, digital marketing ya. Oke ya. Nah, ini karena ini ya saya ganti customer baru. Oke, saya hapus. Oke. Nah, umur saya naikkan 25 sampai 50. Oke. Nah, ini kita ganti digital marketing. Oh, dia suka dengan digital marketing. Kalau bahasa Indonesia pemasaran digital ya. Oke. Nah, ini 15 jutaan gede, kita exclude. Tentukan kita pakai yang suka dengan bisnis, yang suka uang ya. Oh, siapa sih nggak mau ya. Oh, gede ya. Oke, kemudian kita ganti lagi yang suka dengan ads manager, iklan. Oke, iklan online. Nah, suka iklan. Oke, cukup lah ya. Oke, lanjut, selesai konversi dan selanjutnya terbitkan. Oh, itu 100-an kan? Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, saya dapat 3 asset ya. Jadi saya udah bikin prospek ini ya. Ini sedang ditinjau. Retargeting email. Nah, saya pakai 3.000 email. Saya menghantui yang email customer kita. Kemudian saya mentarget orang luar di sana ya. Kemudian retargeting WhatsApp. Nah, kita bisa retargeting yang website juga ya. Caranya oke, saya demokan aja ya. Nah, jadi kita bisa duplicate. Nah, karena ini masih kecil ya. Nah, landing page-nya ya. Landing page-nya. Landing page-nya ya. Nah, oke. Nah, ini matikan. Ya, matikan dulu ya, di sini matikan. Klik. Oke, klik. Nah, matiin ya. Oke. Nah, di sini adalah yang kita ganti adalah ini. Nah, ini WA ininya ya. Nah, ini sini. Oke. Jadi orang yang berkunjung ke sini kita retargeting. Nah, ini karena audiensnya masih kecil, kita kecil aja dulu, 50.000 aja dulu ya. Oke, terbitkan. Karena ini masih kecil banget ya. Oke, saya ada 4 iklan ya. Yang pertama digital marketing, yang kedua retargeting email, yang keempat retargeting landing page, yang terakhir adalah retargeting WhatsApp. Dan kemudian iklankan sehari 2 hari, lalu kita baca hasil iklannya ya. Nanti cara baca iklannya ini kita pakai leads ya. Nah, jadi kita tahu tuh berapa yang jangkauannya ya, berapa impresinya, berapa CTR-nya. Nanti kita lihat, oh kalau CTR di atas 1,5% berarti iklan kita bagus, kalau di bawah 1% berarti jelek, berarti yang kita ubah adalah materi iklan. Kemudian berapa dari sana kita dapat kliknya, katakanlah 1000 ya. Nah, kemudian yang nyampe ke landing page kita berapa ya, karena saya pakai landing page ya. Nah, kalau di bawah 70% berarti website Anda lemot, kalau di atas 70% berarti bagus. Kemudian setelah ke sini, nah karena saya tidak jualan itu 20%. Kalau 20%, kalau di atas 20% berarti bagus ya. Misalnya katakan ada 100, minimal ada 20 yang sampai ke yang halaman terakhir. Kalau di atas di bawah 20 berarti jelek ya. Ininya jelek. Copywriting ya, teksturnya ya dan sebagainya jelek ya. Tapi kalau misalnya di atas 20% bagus. Kalau jualan berapa Mas? Jualan itu 2% ya. Kalau misalnya Anda katakan di sini 100, minimal ada 2 di sini. Gitu ya. Nah, baru terakhir Anda akan mendapatkan biaya prospek. Ini namanya CPL, cost per lead. Nanti cost per lead itu dihitung sama dengan conversion rate dikali profit. Nah, berapa CPL-nya? Misalnya katakanlah profit teman-teman 100.000, closing rate-nya 10%.
10 closing rate itu dari mana Mas? Misalnya dari 10 yang WA, 1 closing, berarti 10%. 10% kali 100.000 itu 10.000 perak, maka biaya prospek itu minimal di bawah 10.000. Kalau di atas 10.000 Anda boncos, kalau di bawah 10.000 Anda profit. Nah, bagaimana cara menurunkan biaya prospek ini? Anda harus naikkan CTR ya. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi ya. Oke, teman-teman, seperti itu caranya, dan nanti kapan-kapan kita akan belajar baca hasil iklan, kemudian kita scale up menggunakan lookalike audience ya. Kalau udah dapat winningnya, oh langsung scale up ya. Jangan ditunggu-tunggu, langsung scale up biar nanti profit teman-teman bisa lebih cepat dan bisa lebih banyak. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik thumbs up. Dan kemudian kalau Anda ingin belajar lebih detail lagi ya, yuk gabung ke grup ya. Nanti kita akan belajar lagi di grup kita ya, grup Facebook ya. Di mana Facebook? Nah, ini ya. Nah, kita belajar seruan, udah 5.000 orang yang berkunjung di sini, dan kita akan belajar di sini ya. Nanti siapkan, saya akan agendakan belajar di Zoom. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses untuk kita semua dan semangat.